Saya pertama kali terima MC lagi itu dibayar 250.000. Itu sudah alhamdulillah sekali saya rasa bisa MC 3 jam 250.000. Pertama kali dari sahabat saya juga itu almarhumah Ibas. Saya berdoa, ya Allah kasih saya rezeki, kasih saya uang, kasihan saya belikan mamaku kalung itu. Doaku gitu. Saya sudah dalam kelas, kakak-kakak kelas itu dari pintu tuh, Sherly, nasi kuning 2, Sherly, roti bakar 2. Jadi saya keluar lagi, izin bu, sampai dia bilang guru akuntansi kok waktu itu, apa kok bikin kok? Halo, assalamualaikum. Nama saya Sherly. Saya sekarang berprofesi sebagai ibu rumah tangga di Anindo. Hari ini dari kecil ke besar saya akan cerita tentang perjalanan, seperti apa mungkin perjalanan hidup, perjalanan karir. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang punya status ya. Perjalanan mungkin seperti saya sebagai single fighter. Saya owner dari SR Salon dan juga Rahma Mandiri Event Organizer. Seru Kendari juga, Seru Kendari itu salah satu tempat makan di Kitos. Juga saya ada usaha kecil-kecilan lagi, SR Butik. Hari ini saya mau bercerita perjalanan karir, perjalanan hidup sebelum saya menjadi owner untuk beberapa usaha-usaha kecil ya. Yang sudah saya jalani hari ini. Jadi bermula waktu itu, sebelumnya memang saya sudah tahun 2003 itu sebelum menikah saya sudah menjadi broadcaster atau penyiar di Radio Suara Alam. Nah dari situlah mungkin karir MC saya dimulai. Jadi pada tahun 2003 itu tamat SMA saya langsung bekerja di Radio Suara Alam sampai tahun 2008 waktu itu. Nah 2008 menikah. Setelah menikah, saya hijrah ke Surabaya ikut suami saya waktu itu. Ketika menjadi seorang istri dan ikut suami waktu itu ya, dari tahun 2008 menikah sampai 2013 saya di Surabaya. Dari Surabaya saya pindah karena ada sesuatu dan dua hal lainnya. Terjadi masalah keluarga dengan suami, akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dan balik ke orang tua yaitu di Kendari. Pada saat itu tahun 2013, konflik rumah tangga seperti itulah. Dari situ 2013 saya kembali ke Kendari dengan tidak punya apa-apa, tidak punya saldo sama sekali. Uang pas-pasan itu pun ketika saya pulang juga dari Surabaya membawa anak saya cuma bawa 1 tas. Dan waktu itu juga saya dari Surabaya itu berangkat pagi-pagi dari Surabaya menuju Kendari karena waktu itu pesawat langsung cuma 1 kali dan saya tidak tahu dulu kalau misalnya dari Surabaya bisa ke Makassar dulu ya. Karena yang saya tahu itu Surabaya langsung Kendari. Jadi karena waktu itu tidak ada pesawat langsung, akhirnya saya bermalam di bandara 1 malam supaya bisa mendapat pesawat langsung besok paginya. Kemudian besoknya saya ke Kendari bersama anak saya. Kemudian sampai di situ saya ketemu orang tua saya dan saya numpang tinggal di rumah kakak saya. Karena waktu itu bapak saya sudah tidak ada dan mama saya tinggal bersama kakak saya dan saya sudah tidak punya rumah. Dulu saya punya rumah di Ranameto bersama kedua orang tua, namun karena bapak saya meninggal, mungkin karena mama saya tinggal sendiri, jadinya dia bawalah mama saya ke saudara saya, salah satu saudara saya. Dan akhirnya waktu itu 2013 saya pulang ke rumah saudara bersama mama dan juga anak saya. Waktu itu 2013 sama sekali tidak punya apa-apa. Mungkin menurut saya fisik saya baik-baik saja ya. Perasaan mungkin baik-baik saja waktu itu ketika harus berpisah dengan suami. Waktu itu belum ada perceraian, belum ada sah cerai. Saya pulang, saya pikir semuanya baik-baik saja, badan saya, pikiran saya. Tapi ternyata
waktu itu 1 bulan seminggu berpisah saya sakit. Tubuh mungkin bisa menerima, tapi mungkin hati tidak bisa menerima. Jadi sampai saya drop, sakit. Pokoknya sampai sekarat lah seperti itu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi akhirnya mama saya membuat saya bangkit lagi, kasih semangat. Keluarga saya juga, saudara-saudara saya kasih saya semangat bahwa kamu pasti bisa. Dan saya memang pernah dulu berharap suatu saat saya bisa balik lagi di Kendari, entah apapun caranya, apapun caranya saya berharap bisa balik lagi di Kendari bersama keluarga dan mama saya. Saya mulai bangkit kembali, saya pikir, aduh saya mau kerja apa ini kan? Saya tidak punya apa-apa waktu itu. Ijazah juga S1 belum keluar kan. Jadi saya juga bingung sebenarnya saya harus kerja apa. Terus akhirnya saya waktu itu punya sahabat namanya Megi. Dia juga sudah tidak ada sekarang, dia sahabat saya, almarhumah Megiani, dia teman SMA. Dia mengajak saya untuk kerja. Pekerjaan pertama yang saya kerjakan itu ditawarin sama dia adalah jadi SPG sabun Detol. Pokoknya waktu itu tidak ada yang saya pikirkan, mau jadi SPG kayak mau jadi apa, yang penting halal kerjaannya. Jadi waktu itu tahun 2013 ajakannya sahabat saya waktu itu almarhumah Megi untuk kerja di SPG Detol, SPG sabun ya. Jadi kerjaan saya itu susun sabun di toko-toko, susun sabun, jaga sabun, pokoknya produknya Detol semua lah gitu. Jadi saya susun sabun, terus sempat ketemu teman saya, ada salah satu teman saya ketemu waktu itu saya sempat jaga di Adi Swalayan, saya lagi lap-lap sabunnya, terus saya ketemu dia waktu itu suaminya anggota DPRD Kolaka waktu itu. Jadi saya ketemu, dia sempat mengejek saya, bukan mengejek sih, kalau katanya orang Jawa itu ngece. Share, kok kerja apa di sini? Saya bilang ini jadi SPG sabun saya di sini. Bilang, bisanya kok kerja seperti ini. Begini mi kok pulang dari Surabaya begini kerjaanmu kayak begitu. Tapi saya cuman sabar saja. Saya enggak sama sekali mengeluh atau sama sekali marah waktu itu. Enggak, Ji, cuman saya bilang saja ya gini Ji, saya gitu. Kemudian saya dipanggil lagi sama ada juga teman waktu itu, ajak saya kerja untuk admin di transportir. Nah, akhirnya waktu itu saya kerja lagi di transportir minyak. Dari situ sekitar setahunan lah saya kerja di situ, ikut urus-urus minyak dan lain-lain ya. Dari situ sudah mulailah ada yang dilihat karena kata sendiri kan minyak tuh panas gitu. Jadi dan 1 tahun itu saya di situ, akhirnya saya resign lagi, saya kerja di Electronic City di Lipo waktu itu, jadi customer service di situ. Dari situ akhirnya saya mulai MC kembali. Waktu itu saya ingat ada ajakan MC pertama kali setelah saya balik kembali ke Kendari itu dari Ibas, ya betul, almarhumah Ibas. Itu dia BBM waktu itu, dia bilang, Kasher tolong Pi gantikan saya MC malam di gedung Tebau Nunggu pariwisata. Padahal itu sebenarnya sepupunya yang kami, cuman karena waktu itu dia sakit, jadi dia tidak bisa. Saya tanya Vinya waktu itu, dia cuma bilang, tapi tuh Kak sedikit sekali bayarnya. Saya tanya berapa? 250.000. Saya bisa jika ini, saya gitu tuh. Karena saya ini takut nih, bahasa saya takut. Bisa jika, pasti kita bisa, kesan bisa gitu. Ayo nih, bagaimana Kak kita habis bercerai, habis itu juga langsung tiba-tiba disuruh isi MC pernikahannya orang yang notabene kita harus mendoakan, seakan-akan kita ini kita punya keluarga ini baik-baik saja gitu kan. Terus sakinah mawaddah warahmah, sementara kita berantakan kayak gitu. Saya bismillahirrahmanirrahim, saya ambil MC-nya 250.000 waktu itu. Terus ada lagi beberapa ajakan dari sahabat saya juga Idul. Dia juga yang bantu saya untuk bisa fight, bisa kembali lagi. Karena memang saya waktu itu jatuhnya di krisis PD. Enam bulan kemudian sudah ada putusan cerai bahwa mantan suami minta bahwa diselesaikan saja. Akhirnya diselesaikan, saya resmi bercerai waktu itu. MC jalan terus, mulai terima MC reguler di hotel-hotel. Dan saya
bahagia karena maksudnya saya kembali bisa diterima walaupun dalam keadaan seperti ini. Kemudian tahun 2017 kayaknya, 2017 atau 2018 waktu itu kebetulan saya sering MC di PLN. Nah, PLN itu bikin acara waktu itu di family gathering di Bokori pertama kalinya. Jadi dia bilang, "Share, bantu dulu acaraku." Kayak gitu, bantu acaraku. Tapi Komi yang urus semuanya, toh IO-nya apa. Oke Pak, waktu itu saya cuma tim berdua waktu itu dengan Fani. Berdua kita urus 300 orang di Bokori. Saya pikir jadi bisa aja terus semuanya lah, bisa aja. Bayangkan kita berdua, jadi kita urus semuanya mulai dari sarapan paginya, pokoknya semuanya lah 300 orang. Alhamdulillah dari situ ada hasil yang saya lihat toh dari pertama kali pegang event organizer, ada hasil yang lumayan saya lihat besar. Ingin sekali ajak mamaku keluar dari rumahnya kakakku tuh karena saya ingin juga maksudnya lihat mamaku istirahat. Karena kan kebetulan saya tinggal di rumahnya kakak, kan kita pasti tahu diri kalau misalnya kita tinggal rumahnya orang toh pasti kita lihat mamanya kita pagi-pagi sudah di dapur, sudah cuci piring, sudah bantu-bantu jualan. Kebetulan kakak saya punya jualan, jadi memang kita nggak bisa buta hati tinggal sama orang gitu. Juga anakku juga saya lihat seperti itu. Sudah pokoknya saya berdoa, Tuhan kasih saya rezeki, bawa mamaku keluar dari sini bagaimanapun caranya. Atau biar misalnya kos-kosan, biar misalnya kontrak rumah, yang rumah kecil, biar ada memangku 7 juta tuh waktu itu. Saya juga sudah berani mencicil motor, sudah ada motor. Kasih dulu kita ini, nanti kalau ada uangku saya kasih lagi. Karena 2 jutanya mau saya pakai buat hari-hari itu ceritanya. Alhamdulillah juga Pak Hajinya baik, dia bilang, "Oh ya silakan mamanya Rafa Pak, dia enggak apa-apa Ji." Jadi waktu itu saya cuma bawa kasur lipat. Karena memang saya enggak punya apa-apa, sama sekali enggak punya apa-apa. Saya cuma bawa kasur lipat, anakku, mamaku, sama bajuku. Sama motorku, itu aja yang saya bawa. Terus pindah di Lorong Mawar waktu itu perumahan. Saya kan dulu punya rumah di Ranometo. Ada tetangga beli meteran listrik yang di Ranometo itu, dia beli waktu itu 2,5 juta. Terus uangnya dipakai buat beli kalungnya, buat beli kalung untuk mamaku tuh 5 gram waktu itu saya ingat. Kalau 2,5 juta itu 5 gram masih 500.000 Mas. Keesokan harinya datang tetangga saya minta kembali uangnya. Jadi saya jadi bingung itu kakakku, aduh bagaimana ini kan sudah jadi kalung tuh mungkin tidak bisa nih. Jadi waktu itu akhirnya itu kalungnya mamaku dilepas, dijual kembali. Dijual kembali, terus dikembalikan uangnya ke bapak itu. Saya masuk di kamar, saya menangis tapi saya tahan gitu. Saya berdoa, ya Allah kasih saya rezeki, kasih saya uang, kasihan saya belikan mamaku kalung itu. Doaku waktu itu. Kasih saya, doaku malah begitu, ya Allah kasih saya uang banyak, ya Allah kasih saya uang banyak, saya belikan mamaku kalung gitu. Udah waktu itu dikembalikan kalungnya, mamaku diam-diam saja. Saya bilang, Mama sabar, nanti kita beli yang banyak, saya bilang gitu. Dikembalikan terus sudah waktu itu kita kembalikan, pindah di rumah kontrakan juga. Alhamdulillah akhirnya saya bisa melihat mamaku pagi-pagi duduk-duduk minum teh, yang biasanya pagi-pagi dia cuci piring, bantu kakakku juga jualan. Saya kasihan tuh, pokoknya harus saya bisa keluar dari sini bagaimanapun caranya. Saya harus bisa bawa pulang mamaku, harus bisa bawa keluar dia. Saya mau lihat dia pagi-pagi duduk-duduk minum teh, lihat-lihat cucunya. Itu yang saya mau waktu itu. Setelah itu alhamdulillah sekarang apapun yang mamaku mau ini mau itu, alhamdulillah sekarang ada semua Mi. Terus juga enggak tahu ya, mungkin doa orang tua juga mungkin nih, atau doanya anak juga. Waktu itu Rafa umur 6 tahun kayaknya, kita belum pindah, masih di rumah saudara. Dia peluk saya, dia bilang, "Mak, nanti kalau rumahnya kita harus berloteng." Saya ukur diriku, saya tidak bilang juga amin, tapi saya cuman
nggak mungkin begitu karena saya ukur diriku nggak mungkin. Saya bilang sih iya, nanti kita bikin rumah berloteng tuh kamarnya Rafa di atas. Alhamdulillah sekarang walaupun rumahku masih tipe 36 tapi sudah 2 lantai. Saya sekarang fokuskan Ji untuk anakku, untuk mamaku kayak itu Ji, kayak gitu. Jadi setelah kita kembali lagi setelah pindah rumah di Lorong Mawar waktu itu, sudah dari situ saya mulai kembali. Jadi Lorong Mawar itu kalau hujan itu banjir, tapi nggak masuk rumah aja, tapi banjir kalau kita masuk di situ. Kembali misalnya jalani kembali aktivitasku MC, jalani aktivitasku kerja gitu, pokoknya pulang kerja MC, malam MC, kalau ada apalagi tuh event-event juga mulai misalnya kerja event-event. Sebenarnya yang lebih terasa uangnya tuh di event organizer gitu. Jadi dari situ saya menabung. Masih di rumah Lorong Mawar waktu itu tiba-tiba ada tabunganku 25 juta. Saya belajar terus, saya baca-baca tentang event organizer, akhirnya kerja beberapa event besar seperti eventnya Bea Cukai, event PLN. Akhirnya dari situ mungkin karena kerja BUMN jadi kan harus legal ya, jadi saya bikin semuanya. CV-nya semuanya saya bikin, saya urus baik-baik. Akhirnya sampai sekarang alhamdulillah Rafa Mandiri Event Organizer masih stay, masih fight juga. Saya juga masih MC. Nah kalau cerita soal SR Salon ini itu waktu itu perjalanan ke Unaha. Waktu itu saya mau MC di Unaha, saya naik mobil, saya cerita ke teman saya, saya buka salon deh. Beliau buka nih, bagaimana cara? Jadi waktu itu saya langsung speechless, saya langsung spontan mau buka salon. Kebetulan ada kantornya teman di Kitos waktu itu. Masih ada sisanya 6 bulan, dia bilang, kok pakai kantorku untuk buka salon. Oke. Jadi tidak, yang saya pesan itu cuman bed saja, cuman tempat tidur. Lainnya saya beli satu-satu. Langsung saja saya buka waktu itu. Saya buka salon waktu itu 2 tahun lalu. Dan di bulan 4-nya itu, bulan 2-nya itu corona waktu itu. Nah di situ lagi diuji salon itu, saya buka di salon itu cuman Jumat, Sabtu, Minggu. Saya buka cuma karena corona kan, jadi nggak ada tamuku, jadi saya cuma sistem reservasi minimal 3 baru saya buka kembali untuk yang mau reservasi. Alhamdulillah saya fight saja, mungkin yang lain mungkin sudah pada menyerah, sudah pada tutup, saya tetap fight, tetap saya minta doanya mamaku, mama doakan nama salonku biar nggak ada orang, biar nggak ada orang, mama doakan terus, mama doakan terus, itu yang selalu saya minta sama mamaku. Maupun saya MC dimanapun, saya mau jalan kemanapun, mau saya event-event besar, pasti tetap saya telepon mamaku. Jadi menurutku teman-teman yang mungkin single fighter, single mom, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Mungkin kadang-kadang mungkin awalnya kita pikir semuanya kita tidak bisa begitu ya, karena kita ukur dirinya kita. Jadi seperti itu, sama saya juga dulu begitu, saya terlalu berpasrah mungkin orangnya, karena juga mamaku ajarkan saya bersyukur kona itu. Jadi mungkin teman-temanku di Suara Alam, di radio tahu jika keadaanku seperti dulu, rumahku seperti apa, beralaskan tanah, dindingnya papan, atapnya ya atap rumbia seperti itu waktu saya sekolah dulu, waktu saya kecil pun seperti itu. Jadi isinya tasku tuh nasi kuning, roti goreng. Jadi tasku tuh bukuku saya taruh di kantong plastik, saya pegang, ranselku isinya itu nasi kuning, roti goreng, kayak begitu. Jadi pernah waktu satu kali saya terlambat datang jadi dapat media pintu gerbang. Ditanya apa sih tasmu tuh, Sherly? Bilang jualan. Coba buka. Mana bukumu? Saya buka dalam rokku ini, Pak, bukuku. Astagfirullah, kok itu kadang sekolah kok datang menjual. Kayak gitu. Dan juga lucunya juga kalau
saya sudah dalam kelas, kakak-kakak kelas itu dari pintu tuh, Sherly nasi kuning 2, Sherly roti bakar 2. Jadi saya keluar lagi, izin bu, izin teman, dia bilang guru akuntansi waktu itu, kok bikin kok nih Sherly kok sini terus, ya padahal seperti itu tuh, saya memang jualan, jadi dalam itu juga rasa-rasa aku mau suka sama orang, karena saya pikir diriku sendiri begitu, siapa kesan yang suka sama kita kayak begitu. Saya saya jual-jualan di sekolah, bawa keripik lah, bawa nasi kuning, bawa roti goreng, begitu yang saya jual. Kan saya pernah malu-malu begitu. Mau apapun yang bisa jadi uang saya kerja. Ke kelas-kelas jual-jualan juga saya pernah. Masalah karir, kalau saya mulai pertama itu kan sebenarnya habis MC dulu, sampai sekarang juga alhamdulillah masih MC. Terus kenapa saya berpindah, maksudnya pilih juga kayak usaha lain, karena maksudnya kalau dunia entertain itu kan yang dijual wajah, atau kita juga nggak selamanya kita cantik, nggak selamanya kita muda terus, pasti akan ada juga generasi muda untuk kembali jadi MC. Mungkin kita juga bisa jadi MC itu untuk beberapa event saja. Dan yang paling banyak value-nya memang dari Rafa Mandiri, yang paling banyak keuntungan yang selama ini. Tim juga alhamdulillah sudah 10 orang, sudah bisa dibagi beberapa tim, event-event besar juga alhamdulillah kita sudah kerjakan juga beberapa event, mulai dari BUMN sampai swasta juga kita kerjakan semua, sampai di luar daerah juga, dan insya Allah nanti bulan depan kita ke Wakatobi sama event sama Rafa Mandiri juga. Terus dari Rafa Mandiri itu akhirnya saya pikir lagi nih, kira-kira apa di usaha yang tidak mati begitu. Saya pikir-pikir pasti usaha yang tidak mati itu dari leher ke atas, jadi makanan dan kecantikan menurutku toh. Jadi akhirnya saya bukalah waktu itu Seru Kendari bersama teman saya waktu itu, kan gabungan juga itu Seru Kendari. Akhirnya saya buka waktu itu masih zamannya barbekyuan, bakar-bakar waktu itu, jadi saya buka di Kitos waktu itu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih ada di depan juga di Kitos, Seru Kendari. Terus sampai sekarang masih ada, terus sampai akhirnya saya pikir-pikir lagi begitu, mau buka apa lagi di, akhirnya saya buka lagi SR Salon. SR Salon itu kepanjangan nama saya dan juga anak saya, Sherly Rafa. SR Salon by Sherly. Saya buka sampai sekarang alhamdulillah masih jalan juga, sudah mau 2 tahun. Saya juga sudah melewati pandemi, kemarin juga sempat goyang juga pas pandemi. Seru Kendari juga sempat tutup pas pandemi karena memang tidak ada apa-apa dan kita nggak bisa apa-apa. Terus sekarang juga lagi buka kecil-kecilan, jualan baju kemarin lebaran, mudah-mudahan bisa nambah lagi dan masih ada planning lain lagi sih sebenarnya. Oke, omset pertama MC itu dulu saya ingat waktu tahun berapa 2005-an gitu, 2006. Itu pertama dulu kita pernah MC juga sama Idul, waktu itu MC festival 3 hari Pak. Dari pagi sampai malam. Itu 3 hari 150.000 dibayar, itu pun kita dibayar cuma 100.000. Pas hari terakhir 50.000 ini atau mana itu panitianya, nah sampai sekarang cuma 100.000 kita dibayar, itu pun kita menagih dengan Idul di Ranameto. Terus setelah saya berpisah dan kembali MC waktu itu tahun 2013, saya pertama kali terima MC lagi itu dibayar 250.000. Itu sudah alhamdulillah sekali, saya rasa bisa MC 3 jam 250.000. Pertama kali dari sahabat saya juga itu almarhumah Ibas. Terus sekarang alhamdulillah Red MC bisa sampai 5 juta untuk luar kota, di luar akomodasi, iklan. Di luar akomodasi, alhamdulillah juga saya pegang beberapa MC reguler untuk hotel-hotel kayak Claro, dan itu sebulan paling sedikit 10 MC untuk satu hotel. Kemudian MC yang lain juga gathering dan lain-lain juga bisa rate dari 1,5 sampai ke atas kayak gitu. Terus kalau untuk salon Seru sama event organizer itu alhamdulillah itu sebulannya bisa bersihnya saya bisa pegang untuk
di luar event organizer ya, karena event organizer kan tidak setiap bulan. Kalau untuk salon seru dan ya salon dan seru itu bisa sampai 25 juta untuk bersih. Itu sudah bayar karyawan, sudah bayar wifi dan rumah dan lain-lain. Itu juga sama MC juga seperti itu. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah banyak membantu saya, teman-teman dari zaman Suara Alam dulu sampai sekarang. Terima kasih, saya doakan juga semoga Allah membalas semuanya, kita semua diberikan kesehatan. Dan saya juga bangga sekali sama ibu-ibu rumah tangga juga loh, yang misalnya dia ibu rumah tangga, seorang istri baru dia kerja juga, itu sangat-sangat saya bangga sekali sama perempuan seperti itu, karena saya tahu sekali bagaimana itu rasanya menjadi seorang istri dan seorang ibu, terus di kantor lagi dia kerja, pulang lagi dia urus anaknya, urus suaminya. Itu luar biasa buat saya dan buat teman-teman juga yang single fighter, single mom. Pokoknya jangan menyerah, yang pastinya jalankan saja apapun yang kalian lagi jalankan saat ini. Nggak usah peduli sama omongannya orang, pokoknya bahagiakan diri kalian, keluarga kalian, orang tua kalian. Oke? Terima kasih, sampai ketemu.